ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا كان من الهالكين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, khatib ingin mengajak semua jamaah untuk bersama-sama merenungkan, mempelajari salah satu ayat di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman-Nya di surat Al-A'raf ayat 96, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama' lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya akan kami limpahkan keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan, maka kami siksa mereka akibat perbuatan mereka. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah akan membuka berbagai pintu kebaikan, keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menahan keberkahan itu kepada penduduk suatu negeri yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan Rasul yang diutus kepada mereka. Dan di surat Al-A'raf ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah berbagai negeri, berbagai bangsa yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pendustaan mereka. Dari ayat 59 di surat Al-A'raf ini sampai ayat 93, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bangsa-bangsa yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari kaum Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dan berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, beribadahlah hanya kepada Allah, tidak ada Tuhan yang hak selainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Hud yang diutus kepada kaum 'Ad. Wa ila 'adin akhahum Hud qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghair. Dan juga kami mengutus Hud kepada kaum 'Ad. Dia mengatakan, wahai kaumku, sembahlah hanya Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah hanya kepada Allah, tidak ada Tuhan yang hak selainnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Dia mengutus Nabi Salih kepada kaum Tsamud, kemudian Nabi Lut kepada kaumnya, kemudian Nabi Syuaib kepada negeri Madyan. Semuanya para nabi dan rasul itu mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kaum-kaum, bangsa-bangsa yang diutus kepada mereka rasul-rasul tersebut mendustakan, tidak mau mengikuti dakwah nabinya, tidak mau mengikuti ajakan rasulnya. Mereka tetap beribadah, menyembah kepada selain Allah. Kaum Nabi Nuh, kaum yang pertama menyembah berhala. Kemusyrikan yang pertama yang dibuat oleh kaum Nabi Nuh, di mana mereka menyembah 5 Tuhan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Nuh, Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr. 5 Tuhan yang sebenarnya dulu mereka adalah orang-orang soleh, kemudian meninggal. Kaumnya mengatakan supaya kita banyak mengingat mereka untuk memperkuat ibadah kita kepada Allah, kita buat gambarnya, kemudian dibuat patung. Generasi berikutnya menyembah patung-patung itu. Begitu juga kaum 'Ad, kaum Tsamud, kaum Nabi Lut dan kaum Nabi Syuaib negeri Madyan. Semuanya menyembah berhala-berhala, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, mereka pun melakukan dosa-dosa, larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, kaum Nabi Salih, Tsamud, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan seekor unta, naqatullah, unta Allah. Allah Subhanahu wa taala menguji mereka agar memperhatikan unta ini, tidak mengganggunya, akan tetapi justru mereka membunuhnya. Dengan segala kesombongan mereka, mereka menantang azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum Nabi Lut, homoseksual merajalela di antara mereka. Bahkan homoseksual ini adalah dosa yang paling pertama ada di kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut adalah kaum yang paling pertama membuat kemaksiatan ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka. Kemudian juga kaum Nabi Syuaib, di samping mereka beribadah kepada selain Allah, mereka pun melakukan perbuatan maksiat besar, kecurangan dalam takaran dan timbangan, dan kecurangan dalam muamalah mereka dengan orang lain. Akhirnya semua kaum ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan dosa-dosa mereka. Kaum Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Nabi Hud
kaum 'Ad dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin yang keras, angin yang menghancurkan segala sesuatu. Kemudian kaum Nabi Shalih, kaum Samud dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gempa dan suara ledakan yang sangat besar yang memecahkan telinga mereka. Kemudian kaum Nabi Lut, kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang paling keji. Tidak ada azab yang paling buruk yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada suatu kaum selain kaum Nabi Lut. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu kepada kita dalam ayat-ayatnya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mamdud. Kami angkat negeri kaum Nabi Lut itu, kemudian kami balikan dan kami lempari setiap orang dengan batu-batu panas yang sudah diberi nama sesuai nama-nama orang yang terkena dengan batu itu. Kemudian juga Nabi Syuaib dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gempa yang menghancurkan semua yang ada di negeri itu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ini kenyataan peristiwa bersejarah yang bukan dongeng. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita mengambil pelajaran darinya, bahwa hancurnya suatu bangsa akibat kemusyrikan, akibat maksiat yang dilakukan oleh mereka. Allahu Akbar. Sejarah akan berulang. Sejarah akan terjadi seperti apa yang telah terjadi sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala pasti menghancurkan suatu bangsa yang melakukan kemusyrikan dan melakukan berbagai kemaksiatan. Mungkin ada pertanyaan pada kita sekarang. Sekarang kita melihat negara-negara kafir, negara-negara musyrik dengan berbagai kemaksiatan yang ada di dalamnya. Contoh misalnya Amerika, sudah 3 abad atau 4 abad berdiri tahun 1771 sampai sekarang malah tambah kuat, malah tambah hebat. Banyak orang, banyak negara tunduk di bawah kekuasaan Amerika. Mana azab Allah Subhanahu wa taala, mana siksaan Allah Subhanahu wa taala atas segala kemaksiatan, atas kemusyrikan dan segala kemaksiatan yang ada pada mereka. Semua kemaksiatan yang ada pada umat-umat terdahulu ada pada mereka. Homoseksual, LGBT yang jauh lebih parah dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Kemudian kedoliman mereka lakukan. Mungkin kita bertanya, kenapa? Apakah Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka seperti itu? Awas, jangan sampai ada perkataan seperti itu, pertanyaan seperti itu pada diri seorang muslim. Karena seorang mukmin yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Mungkin mereka sekarang berjaya dengan kemaksiatan mereka, akan tetapi ingat, di surat Al-An'am ayat 44 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu adkhalnahum baghtatan fa idahum mublisun." Ketika mereka lupa apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka lupa peringatan-peringatan Allah, mereka lupa ayat-ayat Allah, maka kami bukakan segala pintu kenikmatan duniawi. Dibukakan untuk mereka segala pintu kenikmatan duniawi. Sampai kapan? Sampai mereka merasa bangga dan mereka merasa di atas kejayaan mereka,
lalu di saat itulah akhadnahum baghtatan, kami siksa mereka dalam seketika, dalam satu waktu. Fa idza hum mublisun, maka mereka menjadi manusia-manusia yang binasa. Maka kita ingat bahwa kejayaan satu bangsa tidak ditentukan dengan banyaknya materi yang didapatkan, kemudian panjangnya umur mereka, panjangnya waktu, kejayaan mereka di dunia. Kita ingat bagaimana Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun atau 1000 tahun lebih berdakwah kepada kaumnya, dihina, diejek, diremehkan 950 tahun, dianggap sesat, dianggap gila. Selama itu orang-orang musyrik merasa di atas, merasa menang atas kaum dapat Nabi Nuh dan pengikut-pengikutnya yang hanya sedikit. Tapi kalau sudah waktunya, sudah sampai waktunya azab Allah turun, ternyata semua kejayaan, semua kekuasaan, semua kemenangan tidak ada artinya. Seperti halnya juga Allah Subhanahu wa taala setelah ayat ini menceritakan Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada Fir'aun, kepada Bani Israel, menyelamatkan Bani Israel, berhadapan dengan Fir'aun dengan segala kekuatan yang dimilikinya. Nabi Musa tidak memiliki kekuatan apapun, tapi di saat kezaliman, kejayaan Fir'aun itu betul-betul di atas dan seolah-olah Nabi Musa akan dihancurkan, maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya. Tidak perlu dalam 1 jam, 1 menit Fir'aun dengan bala tentaranya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemusyrikan yang ada pada mereka, dengan kezaliman yang mereka lakukan terhadap sesama manusia. Ini semua pelajaran bagi kita. Orang-orang mukmin tidak akan pernah lengah. Orang-orang mukmin tidak akan pernah lalai bahwa setiap kemaksiatan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga kita lihat perasaan takut seorang mukmin terhadap kemaksiatan berbanding lurus dengan keimanannya. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan kemaksiatan yang dilakukannya walaupun hanya sedikit. Bagi contoh, seorang sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika dia merasa sakit kepala. Kemudian dia berkata, wa ra'sah walladhi ya'fu an akthar. Aduh, sakit sekali kepalaku, tapi yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dariku lebih banyak. Artinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu merasa bahwa sakit kepala yang dideritanya akibat kemaksiatan yang dilakukannya. Bagaimana dengan kita? Banyak sekali kita merasakan sakit, tapi kita tidak pernah merasa bahwa sakit yang kita lakukan itu akibat kemaksiatan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan iman untuk selalu merasa bahwa diri kita tidak pernah merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira.
asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ayat ke-97, 98, 99 di surat Al-A'raf ini adalah peringatan bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayata wa hum na'imun." Aw amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Afa amilu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari siksa Allah, dari azab Allah yang akan diturunkan di malam hari pada saat mereka tidur? Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksa Allah yang datang di siang hari ketika mereka bermain? Dan apakah mereka merasa aman dari tipu daya Allah? Sungguh tidak akan merasa aman dari tipu daya Allah selain orang-orang yang beruji. Merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala artinya merasa tenang dengan kemaksiatan yang dilakukan. Merasakan aman, merasa tenang walaupun dirinya melakukan berbagai macam maksiat. Allah Subhanahu wa taala menghukum setiap orang berbeda dari satu-satu sama dengan yang lain. Tidak setiap orang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu hukuman. Ada orang karena kemaksiatannya ditahan rezekinya. Ada orang dengan kemaksiatannya justru diberikan kelapangan rezeki, tapi dia sulit untuk melakukan amal saleh. Seperti suatu ketika Imam Hasan Al-Basri datang padanya seorang yang mengatakan, "Ya Imam, kenapa saya sulit sekali mendapat rezeki?" Kata Imam Hasan Al-Basri, "Karena kamu melakukan maksiat, karena kamu banyak maksiat." Karena Rasulullah SAW bersabda, "Innal abda yumnahu rizqa bidzanbin yusibuhu." Sesungguhnya seseorang itu ditahan rezekinya karena dosa yang dilakukannya. Kemudian ada lagi seorang datang kepada Imam Hasan Al-Basri, "Hei Imam, saya tidak banyak melakukan kebaikan, saya banyak melakukan dosa, tapi saya mendapatkan rezeki yang banyak." Kata Imam Hasan Al-Basri, "Kamu suka sholat malam?" "Enggak bisa." Kata orang, "Saya enggak bisa sholat malam." Kata Imam Hasan Al-Basri, "Kamu tidak bisa sholat malam, itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak bisa sholat malam, itu sebenarnya azab dari Allah Subhanahu wa taala." Jadi ada yang diazab dengan kesempitan, ada yang diazab dengan kelapangan. Semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Setiap mukmin jangan pernah merasa aman dengan apa yang ada padanya. Selalu bermuhasabah, mengintrospeksi diri sendiri, menghitung-hitung apa yang telah dilakukannya, mengingat-ingat kebaikan dan keburukannya agar selalu berusaha meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap kesalahan yang dilakukan. Rasulullah SAW setiap saat beristighfar kepada Allah. Dosa Rasulullah sedikit tapi banyak beristighfar. Kita yang banyak dosanya sedikit istighfarnya. Seharusnya beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala lebih banyak dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana afrigh 'alaina sabra وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Tasbih subuh min qamatus salat. Teruskan dapatkan salat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunna al-jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.